Bersama saya di MT Channel Fisika, kita akan mempelajari cepat rambat gelombang pada dawai dengan menggunakan percobaan Weldy. Perhatikan setting percobaan Weldy berikut. Sebuah tali diikatkan terhadap suatu alat penggetar namanya vibrator, lalu pada ujungnya dikaitkan terhadap suatu beban. Lalu vibratornya dihidupkan, maka nanti tali akan bergetar dan membentuk gelombang seperti ini. Ini gelombang datang dan gelombang pantul, maka terjadi gelombang stasioner pada tali. Nah, kita mau mengukur berapa cepat rambat gelombangnya. Nah, sebetulnya cara menentukan cepat rambat gelombang bisa kita gunakan V sama dengan lambda kali F. Nah, lambdanya dari sini bisa kita dapatkan. Cara simpul kesimpulkan setengah lambda, berarti simpul di sini jadi lambda. Maka kalau frekuensi dari vibratornya F, maka V lambda kali F. Nah, Melde mau melihat hubungan antara cepat rambat gelombang pada dawai ini terhadap gaya tegangan talinya, yang bertindak sebagai gaya tegangan tali di sini, yang ini. Gaya tegangan talinya ini F, ya ini sini F, di sini adalah massa kali gravitasi mg. Oke, lalu Miller juga menyelidiki hubungan antara V terhadap mu. Di sini mu adalah massa persatuan panjang atau disebut dengan massa jenis linear. Nah, ternyata dari data yang dia dapatkan hubungannya bahwa V itu sebanding dengan akar dari gaya tegangan tali dan V juga berbanding terbalik dengan akar dari seper mu, begitu ya. Maka dari hasil percobaannya dia menyimpulkan suatu persamaan V cepat rambat gelombang itu sebesar akar dari F per mu atau akar dari gaya tegangan tali dibagi dengan massa persatuan panjang. Nah, mu adalah massa jenis linear atau massa persatuan panjang, satuannya tentu kilogram per meter. Nah, kalau kita substitusi F per mu di sini, maka jadi V sama dengan akar dari F dikali L per M. Ini dibalik ya. M per L-nya jadi L per M. Lalu karena massa itu adalah rho kali V, volumenya nanti, volume daripada si tali itu atau dawai itu kan pendekatannya adalah silinder, di mana ada luasnya, luas penampang, dan L adalah panjangnya. Nah, kalau kita substitusi F kali L per M-nya jadi rho kali A kali L, nah L-nya dicoret, maka kita akan dapatkan V juga sama dengan akar dari F per rho dikali A. Ya, sebagai contoh, sebuah kawat yang panjangnya 2,5 meter mempunyai massa 10 gram. Nah, ini massa daripada talinya. Kawat dibentangkan dengan gaya tegangan 10 Newton. Jika kawat digetarkan, maka cepat rambat gelombang pada kawat tersebut adalah berapa? Nah, untuk mendapatkannya, kita cukup gunakan persamaan tadi V sama dengan akar dari F per mu. Nah, yang diketahui panjangnya, massanya, dan gayanya. Nah, akar dari gayanya ada 10 Newton dibagi dengan mu-nya kan nggak ada nih. Mu-nya bisa kita cari dulu atau gunakan rumus dari F kali L per M. Nah, sama dengan akar dari F-nya 10, L-nya 2,5 dibagi dengan M-nya. Masanya ini adalah 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita naikin ke atas jadi 100. Berarti sama dengan akar dari 2500. Nah, kalau diakarkan itu hasilnya adalah 50 M per S. Jawabannya adalah B. Soal berikut. Gelombang berjalan merambat pada kawat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 2 sin V dalam kurung 100T min
4X. Nah, ini biasakan kita kalikan ke dalam supaya lebih gampang kita analisis. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 2 sin dalam kurung 100T 100 VT min 4 VX. Nah, ini dia persamaannya, di mana Y dalam senti, sementara X dalam meter, ya, dan T dalam detik. Jika kawat tersebut terbuat dari bahan dengan rapat massa itu massa persatuan panjang, di sini disebut, ini berarti mu-nya sama dengan 20 gram per cm pangkat 3. Nah, ini kalau kita selesaikan atau buat dalam satuan internasional, berarti 20 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan, ini gram per cm tadi ya, 10 pangkat min 2. Jadi ini sudah kilogram per meter. Maka hasilnya ini adalah 2 kilogram per meter. Nah, inilah mu-nya. Pertanyaannya besar tegangan kawatnya. Tegangan kawat kita bisa dapatkan nanti dari V sama dengan akar F per mu. Nah, berarti ini kalau kita kuadratkan dua sisi ini atau dua ruas kuadrat, ini jadi kuadrat, kita akan dapatkan V sama dengan V kuadrat itu F per mu. Maka untuk mendapatkan nanti besar tegangannya, F akan sama dengan V kuadrat dikali mu. Nah, yang belum ada adalah V. Nah, dari sini kan, dari persamaan ini kan bisa kita dapatkan V-nya. Dengan cara bagaimana? Nah, ini kan omega, ini adalah K. Jadi omeganya 100 V, sedangkan K adalah 4 V. Nah, bisa kita cari frekuensi dan panjang gelombang. Maka V lambda kali F. Tapi dengan cara cepat bisa kita dapatkan dari sini bahwa V juga selain lambda kali F itu adalah omega per K. Nah, omeganya 100 V dibagi 4 V. 100 V dibagi 4 V, itu hasilnya adalah 25 ampere S. Nah, kenapa 25 ampere S? Karena X dalam meter dan T dalam detik. Maka kita bisa dapatkan hasil akhirnya. Jadi gayanya sebesar, F-nya kita udah dapatkan tadi ya, 25 kuadrat, ya V kuadrat, 25 kuadrat dikali mu. Mu-nya adalah 2. Maka hasilnya 25 kuadrat 625 dikali 2. 625 kali 2 itu adalah 1250. Ya, 1250 Newton. Soal yang ketiga, kawat untuk saluran transmisi listrik massanya 40 kg diikat di antara dua menara tegangan tinggi yang jaraknya 200 meter. Dari sini bisa kita tahu, oh ya, massa persatuan panjangnya bisa kita dapatkan mu sama dengan M per L, berarti 40 dibagi 200 atau sama dengan 2 per 10 ya, 2 per 10 atau 0,2 kg per meter. Salah satu ujung kawat dipukul oleh teknisi yang berada di salah satu menara, sehingga timbul gelombang yang merambat ke menara lain. Jika gelombang pantul terdeteksi setelah 10 detik. Nah, ini gelombang pantul terdeteksi. Berarti T bolak-baliknya 10 detik. Berarti T, ini T bolak-balik ya. T dari stasionernya. Berarti T dari ujung ke ujung, balik lagi. Berarti sebenarnya T rambatnya itu sebenarnya adalah 10 per 2, yaitu 5 detik. Kenapa? Karena sekali rambatnya. Nah, ini kan sudah bolak-balik ya, 10 detik. Pertanyaannya, maka tegangan kawat berapa dalam Newton? Nah, untuk mencari tegangan kawat, kita bisa dapat dari V sama dengan akar dari F per mu. Nah, V
kuadratkan kiri kanan. Nah, ini kuadratkan, maka kita dapatkan V kuadrat sama dengan F per mu. Dari sini kita dapatkan tegangan kawat akan sama dengan V kuadrat dikali mu. Mu-nya sudah ada nih, tinggal V-nya. Berapa V-nya? Nah, kan kita tahu bahwa cepat rambatnya nanti adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Nah, ini jarak tempuhnya itu adalah panjangnya si kawat tadi, yaitu 200 dibagi 5. Nah, atau kalau misalnya kita nggak mau bagi dua waktunya, bisa aja bolak-balik, berarti 400 per 10. Sama aja ya, 400 per 10 berarti itu sama dengan 40 amperes juga, sama aja. Nah, tinggal kita masukkan yang 400 ini, sehingga 40 ini berarti 40 kuadrat dikali dengan 0,2. Nah, hasilnya sebesar 1600 ya. 40 kuadrat itu adalah 1600 dikali 0,2 itu adalah 320 Newton. Jawabannya adalah D. Dalam Newton ya. Soal nomor 4. Nah, ini sebuah vibrator yang digunakan untuk menggetarkan sebuah tali. Tegangan diberikan pada tali dengan menggantungkan sebuah balok bermassa M ini. Tegangan ini ada karena digantungkan bermassa M, yaitu sebesar F, nanti adalah M kali G tentunya ya. Saat vibrator dihidupkan, maka muncul gelombang seperti ini. Ada simpul perut. Jika massa jenis linear tali ini 5 gram per meter, itu sama artinya dengan mu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter, begitu ya. Dan frekuensinya F-nya segini. Tentukan cepat rambatnya. Nah, untuk menentukan cepat rambat sebenarnya bisa pakai rumus V sama dengan akar dari F per mu. Nah, V-nya akar F per mu. Nah, tentu harus ada F. Nah, di sini malah ditanya massanya. Maka nanti tidak bisa kita dapatkan V dari sini. Maka coba kita dapatkan V dari lambda kali F. Nah, lambdanya bisa nggak kita dapatkan? Nah, bisa ternyata. Ini ada simpul ya. Di sini, dari sini bisa kita dapatkan panjang gelombangnya. Ini kan 1,5 lambda ini. Ya, di sini bisa kita tentukan 3/2 lambda. Panjangnya adalah 1,5 meter. Dari sini lambda sama dengan, ini kan kali ke atas berarti 3. 3/3 berarti 1 meter. Jadi panjang gelombangnya 1 meter. Maka 1 meter dikali frekuensinya 45 Hz. Dari sini kita dapatkan cepat rambatnya adalah 45 amperes. Itu yang pertama. Dan pertanyaan kedua, berapa massanya? Nah, bisa kita dapatkan massanya dari F-nya ini. Nah, dengan memasukkan V-nya itu 45 sama dengan akar dari F per mu. Mu-nya tadi adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Ya, begitu ya. Nah, supaya hilang akarnya, kita kuadratkan ruas kanan ruas kiri, sehingga kita akan dapatkan F sama dengan 45 kuadrat dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita dapatkan gaya tegangan talinya adalah 10,125 Newton. Nah, ini masih gayanya. Nah, karena gaya tegangan tali ini diakibatkan oleh benda yang digantungkan sebesar massa N ini, maka dari sini kita bisa dapatkan massanya. Fm kali G, maka M sama dengan F per G. F per G dengan konstanta atau percepatan gravitasi kita anggap 10, maka nilainya massa menjadi 1,0125 kg.